Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agustina Nimade Ayudharma Pratiwi SHM HUM. Saya merupakan salah satu dosen dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dalam pengajaran, metode yang saya gunakan adalah Student Learning Center, di mana pembelajaran itu berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa belajar berinteraksi, menyampaikan pendapat. Sebelum saya memaparkan materi, sebelumnya saya memaparkan materi terlebih dahulu, kemudian mereka berdiskusi untuk mengasah soft skill mereka. Pengajaran yang saya gunakan menggunakan RPS yang diberikan oleh prodi yang telah divalidasi eh, berdasarkan eh, CPL dan CPMK. Berikut merupakan eh, RPS yang saya gunakan di dalam perkuliahan. Demikianlah RPS yang saya gunakan di dalam perkuliahan. Berikut video pembelajaran secara daring yang saya lakukan di dalam perkuliahan dengan menggunakan RPS dengan mata kuliah kontrak dan penyelesaian sengketa. Sub CPMK yang saya gunakan adalah sub CPMK 8 dengan materi syarat sahnya kontrak dan teori terjadinya kontrak. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan di dalam perkuliahan. Selamat malam semuanya. Hari ini Ibu akan membahas mengenai syarat sahnya kontrak ya. Syarat sahnya kontrak itu tertuang dalam 1320. Ini udah pernah di mata kuliah hukum perdata kalian ingat tentang ini? Ya, syarat sahnya kontrak ini harus kalian hafalkan ya. Ini ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah adanya kata sepakat para pihak. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Yang keempat, adanya klausa yang halal. Ya, suatu saat nanti kalau kalian mau jadi lawyer, mau jadi konsultan hukum, 4 hal ini yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian. Ya, ada pertama kata sepakat. Kedua cakap, ketiga objek perjanjian, adanya kausa yang halal. Coba kalian bisa baca dulu, dihafal-hafal, biar kalian ingat ya. Karena ini pasal ini ke depannya yang sangat perlu kalian gunakan dalam pembuatan perjanjian. Dihafal dulu, dibaca dulu. Pertama adanya kata sepakat, kedua cakap, ketiga objek, keempat kausa yang halal. Sudah? Sudah dibaca? Sudah hafal? Sudah hafal? Sudah hafal belum? Coba yang pertama. Anak Agung istri ngurah. Yuk, syarat sahnya kontrak ada 4. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak, kemudian adanya kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum, ya. kemudian objek perjanjian, yang terakhir klausa yang halal. Oke. Kalau yang Pak Agung Sada, yuk yang pertama, Ya, Bu. Yang pertama adanya kesepakatan para pihak. ya. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Ya.
Yang ketiga adanya objek perjanjian. Ya. Dan yang terakhir adanya klausa yang halal. Oke, coba yang lain. Handariantika, Handariantika. Yuk, Handariantika. Handariantika Nugraha ya. Ada lagi yang mau menyebutkan syarat sahnya kontrak? Izin Ibu, saya Handariantika Nugraha. Tadi saya Yuk. ke toilet, Bu. Oke, yuk Handariantika, yuk. Syarat sahnya kontrak ada Untuk 4. syarat kontraknya itu ada 4, Bu. Ya, Pertama, adanya kesepakatan para pihak. ya, Terus yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. ya. Lalu adanya perjanjian dan adanya klausa yang halal, Bu. Oke. Ingat ya, di luar kepala harus ini ya. Karena ini bekal kalian Bu. nanti menjadi konsultan hukum, jadi lawyer, jadi notaris. Ini kalau kontrak kalian itu tuh sah, ya harus ada unsur ini. Kalau nggak ada unsur ini berarti tidak sah nanti kontrak kalian, ya. Kemudian kita bahas yang pertama dulu. Ada kata sepakat kan ya. Kata sepakat dari para pihak dalam perjanjian harus berupa kesepakatan yang bebas. Artinya benar-benar atas kemauan sukarela dari para pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga sepakat yang diberikannya bukan karena kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila sepakat yang diberikan itu karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak, ya. Jadi sepakatnya itu tuh harus gini, apa sih namanya? Harus tidak boleh dalam paksaan, ya. Kalau misalnya kalau kalian buat perjanjian ternyata dalam paksaan, itu boleh nggak sih sebenarnya? Kalau ternyata dia di bawah paksaan, kalian buat perjanjian nih, kalian harus tanda tanganin. Kalau di Tidak bawah boleh. paksaan, dia jadinya apa? Tidak boleh. Tidak boleh, Tidak Bu. boleh, Bu. Batal demi hukum, Bu. Batal Iya. demi hukum. Iya, dapat dibatalkan ya istilahnya kalau kata sepakat itu ya. Sepakat ini berkaitan sama subjeknya. Ya, nanti apa namanya? Sepakat ini berkaitan sama subjeknya. Subjek itu berkaitan ada sepakat sama gini, sama apa cakap. Ya, ini kan sepakat-sepakat itu harus gini ya, benar-benar dari hati nurani kalian. Ya, kalau kalian ternyata dalam paksaan itu dapat dibatalkan jadinya perjanjian kalian. Ya, kemudian ada kata kecakapan, cakap. Pasal 1329 Perdata menyebutkan bahwa pada asasnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1330 adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi pada dasarnya semua orang itu di mata hukum itu cakap ya, tapi ada pengecualian ya. Pengecualiannya ini ada tiga unsur berdasarkan 1330. Ya, pengecualian ini orang yang belum dewasa. Ya, orang belum cakap tuh orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa tuh umurnya berapa? Ya, di bawah 21 tahun, Ibu. Iya, kalau secara perdata 21 tahun ya. Kalau Ya, Bu. Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun, Bu. 18 ya. Perkawinan 19. 19 sama 21 tahun, Bu. 19 laki-lakinya, yang perempuannya 17. 16. Ya. Itu untuk undang-undang perkawinan ya. Kemudian mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan itu contohnya? Nggak berkebutuhan kelakuan khusus, Bu. Iya, berkelakuan khusus. Khusus itu seperti apa? Mohon maaf. Cacat, Bu. Kenapa? Kayak orang gila gitu ya? Ya, betul, Bu. Disabilitas. Kalau disabilitas kadang kalau punya kaki, nggak punya kaki dia punya tangan kan bisa buat
Tanda tangan biasanya dia ya. Gangguan mental, Bu. Iya, biasanya yang gangguan mental ya. Kalau gangguan mental kan orang gila kan nggak bisa dibawa gini kan, dibuat apa buat perjanjian kan. Ya kan orang gila soalnya ya. Kemudian Betul, Bu. orang Dia akan lepas dari jerat hukum, Bu. iya, kalau orang gila kan emang apa sih ya orang nggak bisa berpikir kan dia. Kemudian Pejabat pura-pura gila dia. pura-pura gila ya giliran ditangkap pura-pura gila ya kan. Yang korupsi besar-besaran pura-pura gila, gilirannya udah dibebasin sembuh kayak gitu ya. Kemudian orang perempuan dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang ini dulu ya, sekarang ini udah dihapus ya berdasarkan SEMA nomor berapa gitu. Ini orang perempuan ini udah nggak dipakai lagi. Ya, jadi kedudukan laki-laki sama perempuan itu udah sama ya. Kalian pernah nggak ngerasain zaman dulu waktu orang tua kalian, misalnya bapak atau ibu, misalnya mau beli motor atas nama bapak aja boleh, ibu nggak bisa, misal kayak gitu. Pernah nggak? Kalau Pak Agus kayak pernah Pak ya, Pak Agus Karmadi ya. Ngerasain Dulu nggak sih masih Pak? miskin, belum bisa beli motor. Ngerasain nggak zaman itu Pak? Ngerasain nggak zaman itu dulu misalnya harus atas namanya Bapak atau orang tuanya Wah, Bapak, misalnya seperti itu. ya kayaknya begitu kayaknya ya. Iya, Karena dulu kan pasti mm. bapaknya yang berbelanja. Iya Karena betul. ibunya kan jualan. Biasanya kayak gitu ya dulu bapak itu mau beli motor atas nama bapak, mau ngadain perjanjian atas namanya bapak, misalnya kayak gitu ya. Karena kalau perempuan dulu belum kedudukannya belum sama dia. Kalau sekarang kedudukannya udah sama, iya nggak sih bapak ibu? Bener nggak? Kalau kalian mau Iya beli benar. motor aja nggak sih sekarang? Nggak perlu tanya bapak atau tanya siapa kan? Yang penting kalian punya uang, ya Ya, udah. Iya naik bener mobil kan? juga dulu kan nggak ada cewek. Ah, Sekarang ah, ah. naik mobil semua cewek. Iya, betul-betul Nah, seperti itu ya. Jadi kan kalau sekarang kedudukan laki-laki sama perempuan itu tuh harus sudah sama. Jadi siapa aja boleh bertindak atas hukum itu ya. Kemudian eh, suatu hal tertentu itu objek ya. Objek. Adapun maksud suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah objek daripada perjanjian. Suatu pokok di mana perjanjian diadakan. Jadi kalau dalam kalian mengadakan perjanjian itu harus ada objeknya dulu. Kalau nggak ada objek ya nggak bisa melakukan perjanjian, ya. Jadi objeknya harus ada. Kemudian yang keempat, suatu sebab yang halal, ya. Perjanjian dengan sebab yang halal di sini dimaksudkan bahwa isi dan perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 KUHP Perdata. Jadi kalian ingat ya kan ada namanya kebebasan berkontrak kan? Syarat sah asas kebebasan berkontrak. Ya kalian bebas menentukan isi dari perjanjiannya itu tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum ya. Misalnya kayak jual beli narkoba itu kan udah nggak bisa kan, itu udah berkaitan sama pelanggaran undang-undang. Jadi itu ibaratnya batal demi hukum ya. Ini syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif. Bila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Ya. Syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif. Bila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Ya. Ini jelas? Jelas nggak dapat dibatalkan dan batal demi hukum? Jelas, Izin, Bu. Bu. Ya. Izin, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Putri ya? Iya, Bu. Terkait dengan perjanjian dengan subjektif dan objektif tadi, di sana kan ada yang perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Ya. Kemudian menjadi pembeda dari dua kalimat tersebut, Bu. Dapat dibatalkan dan batal hukum. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, dapat dibatalkan dan batal demi hukum ini berkaitan sama subjek 1 dan 2 itu kan kata cakap sama ini ya. Apa sih namanya satu lagi? Dulu lupa jadinya kan. harus halal. Sepakat sama cakap ini kan 2 ya. Nah, ini dapat dibatalkan. Misalnya salah satu pihak
ternyata pada saat itu ternyata pada saat melakukan perjanjian ternyata di bawah tekanan, ya dia ngerasa aku kemarin tuh di bawah tekanan, aku sebenarnya nggak mau tanda tangan, tapi aku harus tanda tangan, gimana dong ini setelah berjalannya waktu ternyata yang menandatangani itu nggak ngerasa atasnya dia sendiri ya, atas paksaan dia kan, jadi bisa dia minta mengajukan dapat dibatalkan, ya. Dia kalau merasa salah satu pihak merasa haknya terganggu, dia bisa dapat dibatalkan. Ya karena misalnya haknya dia sebenarnya dia nggak pengen tanda tangan, tapi karena sesuatu hal dia mau nggak mau harus tanda tangan, itu sebenarnya dapat dibatalkan. Ya. Kemudian kalau cakap misalnya pada saat melakukan perjanjian, Agung Putri mengadakan perjanjian sama ibu, ternyata Agung Putri di bawah umur, ternyata umurnya 16, sedangkan berdasarkan undang-undang dewasa itu kan KUA per 21. Nah, selama ibu melakukan perjanjian sama adik, ibu nggak merasa terganggu dengan umurnya adik, ya udah tetap aja jalan. Tapi kalau merasa, oh ternyata anak Agung Putri di bawah umur, ini nggak sah, ini perjanjiannya, ini dibatalin aja karena Agung Putri di bawah umur. Nah, seperti itu. Itu ya dapat dibatalkan ya. Itu berkaitan sama subjek. Kalau objek itu batal demi hukum. Misalnya kalau batal demi hukum itu berkaitan sama jual beli narkoba, itu kan objeknya udah nggak boleh kan, otomatis sebelum kalian misalnya Agung Putri sama ibu jual beli narkoba, itu dari awal tuh perjanjiannya sudah batal demi hukum karena udah melanggar undang-undang. Nah, kayak gitu ya. Jelas kan ya? Yang Jelas, lain Bu, Bu. izin Terima nanya, kasih. Bu. ya? Misalnya ini kan dalam perjanjian ini kan ada unsur kepaksaan tuh. Ya. Nah, tapi yang merasa dipaksa ini nanti dia tuh kayak haknya itu kan diganggu. Tapi Terus kok misalnya kasus ini udah jalan gimana, Bu? Kan nggak ada, misalnya kayak nggak ada barang bukti bahwa dia tuh dipaksa, gimana, Bu? ya pembuktiannya sekarang misalnya dalam paksaan kan kan gini kan, sekarang pada saat mengajukan gugatan tugasnya yang merasa haknya yang yang merasa dipaksa itu yang membuktikan gimana sih caranya dia biar bisa terbukti. Nah, seperti itu. Berarti Ada harus ada barang tekanan. bukti. Iya, buktinya harus ada. Karena kan tergantung, misalnya ibu merasa haknya ibu dipaksa, ibu yang membuktikan bahwa pada saat itu, pada saat misalnya mengajukan kegugatan ya, pada saat pembuktian ibu, tugasnya ibu yang membuktikan bagaimana, misalnya pada saat itu ada kejadian, misalnya ada saksinya melihat sebenarnya dia berada bawah tekanan, misalnya kayak gitu. Kan ada pada saat tanda tangan si saksi sebenarnya tahu tapi dia diem aja, misalnya kayak gitu. Ya. Karena Ya, makasih, Bu. kalau perdata itu gitu, siapa yang merasa haknya dirugikan, dia yang membuktikan. Siapa merasa haknya terganggu, dia yang membuktikan. Gitu loh, ya. Kalau perdata kayak gitu dia. Sepanjang kalian bisa membuktikan, silakan kalian mengajukan gugatan itu, kayak gitu. Ya. Kemudian bentuk-bentuk kontrak lisan, kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan, dan kontrak tertulis dalam akta otentik. Ada 3 ya. Kontrak lisan itu seperti apa? Kontrak lisan? Kontrak lisan adalah suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak secara lisan, tidak secara tertulis dalam akta di bawah tangan maupun akta otentik. Kontrak lisan atau perjanjian lisan ya. Kalian janjian nonton, pergi ke bioskop sama teman kalian, itu masuk dalam kontrak lisan ya. Kita ketemuan ya nonton di bioskop jam 7 atau enggak jam berapa gitu kan. Itu bentuk dari kontrak lisan ya, perjanjian lisan. Kemudian kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak, tidak melalui para perantara pejabat yang berwenang untuk dijadikan alat bukti. Jadi kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan itu kayak kalian buat perjanjian dengan teman kalian, tapi tertulis ya, tidak dibawa ke notaris, cuma dua pihak aja, antara ibu dengan Agung Putri, misalnya kayak gitu. Ibu dengan Agung Putri, ibu beli tanahnya Agung Putri, atau enggak ibu beli mobilnya Agung Putri, ya kita buat perjanjian berdua. Perjanjiannya itu kita yang menentukan cicilnya bagaimana, pelunasannya kapan, jatuh temponya kapan. Nah itu ya kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan ya. Kemudian kekuatan nilai pembuktian kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan. Nah ini
Bentuknya dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Bentuknya bebas ya, bebas terbatas. Bebas terbatas seperti tadi itu kan boleh apa aja boleh isinya, tapi ingat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan sama hajat hidup orang banyak ya. Kemudian kekuatan atau nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian sepanjang para pihak mengakui atau tidak adanya penyangkalan dari satu pihak di antara dua pihak. Jadi sepanjang kalian mengakui itu mempunyai kekuatan pembuktian. Tapi kalau salah satu tidak mengakui, berarti salah satunya lagi yang membuktikan kayak gitu. Itu pembuktiannya. Ya kan kadang-kadang ada tuh orang bilang, oh itu bukan saya yang buat bukan saya yang tanda tangan. Oh ini buktinya ada ini ada pihak ketiga misalnya kayak gitu. Tugas yang merasa haknya yang dibuktikan yang membuktikan ya, yang membuktikan bahwa dia tuh bohong misalnya kayak gitu. Itu pembuktiannya ya. Kemudian kontrak tertulis dalam akta otentik. Di sini ada yang mau jadi notaris? Ada yang mau jadi notaris di sini? Ini tugasnya kalian biasanya ya notaris ya. Setiap kontrak yang dibuat secara tertulis dituntut tingkat kepastian hukum yang ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama bentuk, dibuat secara tertulis sehingga tidak mudah diubah. Ya. Jadi lebih baik dibuat tertulis. Jadi kalau ada yang merubah atau ada yang ditambah itu kan jelas ya kelihatan ya aturan mainnya perubahannya. Kalau hanya lisan nanti tiba-tiba lupa nggak jadi kayak gitu ya. Jadi lebih baik tertulis. Keaslian bersih tanpa coretan atau hapusan, keaslian tidak diragukan. Ya, gunakan bahasa istilah hukum yang baku, dipakai di bidang hukum, tidak mempunyai arti ganda dan sudah terarah ya. Jadi gunakanlah istilah-istilah hukum dalam melakukan perjanjian. Misalnya kalau dalam dalam perjanjian kan ada istilah one prestasi, force major, itu gunakanlah istilah-istilah hukum ya. Karena kan itu ada berkaitan sama hukum, jadi kalian gunakanlah istilah-istilah hukum pada saat pembuatannya. Kemudian strukturnya dibuat sistematis, tidak tumpang tindih, dan tidak terulang-ulang. Misalnya yang pertama, pasal pertama berkaitan sama identitas. Tiba-tiba di pasal 9 lagi bahas tentang identitas. Jangan sampai 2 kali. Ya, diperhatikan sistematikanya. Kemudian substansi, materi pasal demi pasal dibuat lengkap dan rinci, tidak ambigu ya, bahasa juga tidak ambigu. Pada saat kalian membuat kontrak, jangan sampai ambigu, bermakna ganda. Ya, ada yang bisa kasih contoh tentang bermakna ganda? Ada yang bisa kasih contoh tentang bermakna ganda? Kan biasanya banyak tuh bahasa Indonesia yang bermakna ganda. Ya enggak? Misalnya kalian buat dalam perjanjian, ternyata kalian buat makanan pokok sehari-hari dalam perjanjian, misalnya kayak gitu, makanan pokok sehari-hari. Itu kalau di Indonesia Timur, makanan pokok sehari-hari apa? Orang Timur? Orang Papua makanan pokok sehari-hari Sagu, Bu. Sagu, Bu. sagu, ya Sagu. kan? Nah, iya, makanya alangkah lebih baiknya kalau kalian membuat makanan pokok sehari-hari langsung sebutin itu makanan pokoknya apa, sagu misalnya. Kalau kita dibawa ke Indonesia Tengah, misalnya gitu, kalau di Bali makanan pokok sehari-harinya apa? Beras, kan? Ya, jadi ambigu. Jadi pada saat kalian buat perjanjian itu langsung aja to the point. Jangan sampai bermakna ambigu, ya. Nanti karena takutnya kalau udah bermakna ambigu, nanti pada saat ada permasalahan itu jadi celah, ya. Jadi langsung aja pada saat buat kontrak itu to the point aja. Masa berlaku tetapkan secara pasti, ya. Pada saat kalian buat perjanjian, masa berlakunya harus jelas. Misalnya sekarang tanggal 1 Juli gitu kan ya. Tahun depan itu tanggal berapa? 1 tahun ke depan tanggal berapa? 1 Juli, 2 Juli. Berapa? 2 Juli. 1 tahun itu berapa? Nggak kira-kira aja kira-kira 1 tahun itu sebenarnya satunya 1 Juli, 1 tahun kemudian itu tanggal berapa?
Perkiraan kalian aja, nggak 1 apa-apa. Juli juga. 1 Juli. Terus ada lagi? Ada lagi? Misalnya Juni itu 29 atau 30 ya? 30 ya? 30, 31? 30 ya? Misalnya Juli 30. 31. 30, Bu. 30 Juli. Juni 30 ya. Ya. 1 Juli. Nah, pada saat kalian buat kontrak itu langsung aja tembak 1 tahun ke depan itu maksudnya 1 Juli 2024 sampai 1 Juli 2025 ya, karena tiap orang bisa beda-beda 1 tahunnya tuh ada yang 30 Juni, ada yang 1 Juli, beda tahun aja. Nah, biar nggak jadi celah, kalian langsung aja tembak di tanggalnya ya. Kemudian kesaksian, perlu adanya pihak ketiga yang menyaksikan bahwa kontrak itu perlu terjadi dan seperti disepakati pihak-pihaknya. Jadi pada saat kalian melakukan tanda tangan kontrak itu ada pihak ketiga sebagai saksi ya bahwa benar pelaksanaan kontrak itu. Biar nanti kalau ada apa-apa udah ada saksinya, ada pihak ketiganya yang menandatangani itu semua. Ya. Tunggu sebentar.